Baiklah, di sini saya bersama Saudara Yogi Setiawan dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas FISIP Universitas Bengkulu. Di sini kami akan berdiskusi tentang musyawarah menuju mufakat. Baiklah, apa kabar Yogi? Alhamdulillah, sehat gak? Langsung mulai saja. Dalam kehidupan sehari-hari, musyawarah menjadi alternatif penting dalam menyelesaikan masalah perdebatan untuk mencapai mufakat atau kedamaian. Menurut Anda, apa arti musyawarah? Menurut saya musyawarah itu kegiatan yang dilakukan bersama-sama, di mana kegiatan itu berisi tentang sebuah perundingan atau membicarakan sesuatu untuk mencapai kesepakatan bersama. Itu menurut saya. Selanjutnya, apakah Indonesia telah menerapkan musyawarah mufakat dan demokrasi secara baik dalam kehidupan sehari-hari? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, berikan alasannya. Menurut saya Indonesia sendiri belum mencapai titik kesuksesan dalam segi demokrasi. Kenapa begitu? Karena masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, seperti para koruptor yang telah menyelewengkan anggaran-anggaran dana negara dan lain sebagainya. Dan itu pun para koruptor berasal dari pemimpin-pemimpin negara seperti DPR dan lain sebagainya. Baiklah, menurut Anda, untuk menerapkan musyawarah ini dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana? Menurut saya untuk menerapkan musyawarah ini ya, Ya. Kita mungkin lebih membiasakan berkomunikasi kepada teman relasi kita. Dalam contoh, misal kita ada masalah, kita bisa bicarakan dengan teman dekat kita gitu. Jadi kayak ada solusi dari orang lain untuk memecahkan masalah tersebut. Sejauh yang Anda rasakan, apakah Anda termasuk orang yang bersifat demokratis ketika dilakukan sebuah musyawarah, bahkan jika Anda berbeda pendapat dengan orang lain? Kalau itu saya sendiri mungkin sudah cukup menerapkan demokrasi tadi ya. Kayak misal dalam sebuah kelompok kita diberikan tugas misal. Nah, di situ kita bisa saya sudah memberikan pendapat, dan walaupun pendapat itu berbeda, saya akan menghargai pendapat orang lain. Jadi saling menghargai. Ya, saling menghargai. Apa yang menjadi tolak ukur dalam mencapai sebuah musyawarah menuju mufakat menurut Anda? Bisa diulangi ya? Menurut Anda, apa yang menjadi tolak ukur atau acuan untuk mencapai mufakat atau musyawarah? Sebagai acuan mungkin kita ambil dari segi rapat gitu ya. Dalam segi rapat itu memutuskan suatu hal itu harus lebih dari setengah atau lebih setengah forum lebih satu itu menyepakati. Misal dalam satu forum itu 100 orang isinya, dan kalau untuk mencapai kesepakatan itu misal yang milih A itu 50 plus 1 milih A, terus yang sisanya itu milih B. Berarti acuannya itu yang lebih dari setengah itu yang menjadi acuan untuk yang bisa ditetapkan sebuah keputusan gitu. Jadi acuannya lebih dari setengah kalau menurut saya. Menurut Anda, kalau di suatu musyawarah tidak dapat mencapai sebuah kesepakatan, apa yang harus dilakukan? Menurut saya sendiri, ketika sebuah musyawarah belum mencapai kesepakatan, menurut saya kita ambil jalan kedua, yaitu memasukkan pihak ketiga.
di mana pihak ketiga ini dia bersifat netral, tidak memilih hak tidak memilih pihak yang lain, tapi dia paham akan hal tersebut, dalam artian dia menguasai apa yang kita musyawarahkan gitu. Jadi ada pihak ketiga. sebagai penengahnya ya. Nah, Jika misalkan ada suatu kasus perkelahian atau sebuah kasus lah, jika satu pihak tidak ingin berdamai dengan pihak yang satunya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana proses musyawarahnya? mungkin musyawarahnya menurut saya itu kita serahkan ke pihak yang berwajib, dalam artian pihak berwajib itu masuk ke dalam pihak ketiga, yang dimana sebagai penengah tadi, dan pihak berwajib itu tadi memiliki hak untuk menetapkan atau menentukan solusi dari perkelahian tersebut. Baiklah. Sejauh ini, apakah musyawarah di lingkungan Anda berjalan dengan baik? Di lingkungan saya sendiri mungkin sedikit kurang. Kita ambil dari lingkungan desa mungkin ya, karena di desa saya sendiri penerapan musyawarah ini masih sedikit kurang. Mengapa saya bilang begitu? Karena setiap ada kegiatan, misal gotong royong nih, dan gotong royong ini dimusyawarahkan oleh pihak desa, kepengurusan pihak sendiri, tidak ada melibatkan masyarakat gitu. Jadi lebih ke pengurusnya gitu. Dan hak apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita sedang melakukan musyawarah? Hak apa saja? Otomatis menurut saya itu hak untuk memberikan pendapat, dimana dalam musyawarah itu kan kita mempunyai pikiran-pikiran yang berbeda. Nah, dari situlah kita memiliki hak pendapat atau masukan itu berbeda-beda. Itu menurut saya sih. Jadi kita saling menerima pendapat orang lain. Ya, menghargai tadi. Ya, saling menghargai pendapat orang lain. Baiklah, mungkin cukup itu diskusi kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama ya. Oke. Oke. Udah enggak?